Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Tirta Albanin, NPM 2313025063. Di video kali ini saya akan membuat algoritma pembentukan garis dengan soalnya terapkan algoritma pembentukan garis DDA dan Bresenham menggunakan HTML Canvas dan bahasa pemrograman JavaScript. Ini adalah ketentuan garisnya titik koordinat awal x0, y0, dan titik koordinat akhir x1, y1 yang berjarak lebih dari 20 pixel. Baiklah, di sini bisa kita lihat diawali dengan HTML. Kita membuat title, tugas algoritma pembentukan garis. Setelah itu border dengan ukuran 1 pixel dengan warna hitam. Di sini saya membuat dua buah border, satu border algoritma DDA dan satu lagi Bresenham. Nah, di sini saya menggunakan ukuran 400 kali 400, lebar 400, tinggi 400. Yang saya bedakan hanya kanvas 1 dan kanvas 2. Setelah itu di sini bisa kita lihat saya membuat fungsi dari algoritma DDA. Yang dimana x1 kurang x0, y1 dikurang y0. Setelah itu dx dibagi steps dan dy dibagi steps. Nah, di sini bisa kita lihat perulangan. Saya memakan perulangan for. Setelah itu di sini saya membedakan agar bisa masuk ke border pertama. Saya tulis di sini konteks 1 sama dengan kanvas 1 dengan ukuran garis x0 30, y0 30, x1 300, y1 300. Selanjutnya saya membuat fungsi dari algoritma Bresenham. Nah, yang membedakan di sini di algoritma Bresenham itu di sini lebih mudah dikarenakan tidak membagi lagi, hanya melakukan pengurangan saja. Seperti tadi, agar garisnya tahu masuk di mana, saya menulis di sini. Konteks 2 sama dengan kanvas 2. Dengan ukuran garis x0 50, y0 50, x1 350 dan y1 350. Nah, ini adalah hasilnya dari kode program kita tadi. Ini algoritma DDA yang border di atas ini, kotak di atas, yang di bawah adalah algoritma Bresenham. Bisa teman-teman lihat perbedaannya. Sekilas seperti sama, tapi yang membedakan itu di metode penghitungannya saja. Dan juga saya tadi membedakan dengan ukuran garis. Di algoritma Bresenham ini dia lebih panjang daripada algoritma DDA. Nah, sebelumnya saya telah membuat tabel penelusuran keluaran atau tabel literasi yang untuk menjadi acuan kode program kita tadi. Nah, setelah saya membuat itu, saya menemukan beberapa perbandingan atau perbedaan yang dimana algoritma DDA ini atau Digital Differential Analyzer menggunakan perbedaan diferensial seperti namanya sendiri, yang dimana antara titik awal dan titik akhir itu untuk menentukan langkah-langkah yang dibutuhkan untuk menggambar garis. Dan juga DDA menggunakan pembulatan ke titik terdekat untuk menentukan posisi pixel. Sedangkan algoritma Bresenham lebih efisien karena hanya menggunakan operasi penjumlahan dan tidak memerlukan pembagian. Dan juga algoritma Bresenham ini menggunakan parameter kesalahan atau error term untuk menentukan langkah berikutnya. Dan juga saya menemukan bahwa setelah saya cari-cari pada algoritma Bresenham ini, karena perhitungan menggunakan parameter kesalahan, tidak ada penggunaan langsung untuk X increment dan Y increment seperti pada algoritma DDA. Jadi oleh karena itu tidak perlu menghitung X increment dan Y increment lagi untuk algoritma Bresenham.
Nah, bisa disimpulkan bahwa dalam algoritma Bresenham, X increment dan Y increment tidak diperlukan karena algoritma tersebut tidak menggunakan langkah tetap dalam penjumlahan nilai X dan Y. Pada algoritma Bresenham, parameter kesalahan atau P digunakan untuk menentukan langkah selanjutnya dalam menggambar garis. Jadi, pada setiap iterasi, nilai P dihitung dan digunakan untuk memutuskan apakah langkah berikutnya harus sejajar dengan sumbu X atau sumbu Y. Parameter kesalahan ini dihitung berdasarkan perbedaan antara garis yang sebenarnya dan garis yang diaproksimasi dengan pixel grid. Jadi, nilai P digunakan untuk memantau seberapa jauh garis yang diaproksimasi telah bergerak dari posisi yang seharusnya. Nah, di sini bisa kita lihat kan perbedaan antara tabel iterasi algoritma DDA dan algoritma Bresenham. Yang mana pada algoritma DDA, nilai X dan Y-nya itu bertambah 2 kali dari nilai sebelumnya. Sedangkan pada tabel iterasi Bresenham hanya bertambah 1 saja. Itu disebabkan karena pada algoritma DDA, peningkatan nilai X dan Y dihitung dengan cara membagi perubahan total pada sumbu X dan sumbu Y dengan jumlah langkah yang diperlukan untuk mencapai titik tujuan. Oleh karena itu, nilai X dan Y bertambah secara proporsional dengan jumlah yang dilakukan, yang mengarah pada peningkatan ganda dalam setiap langkah iterasi. Sementara, pada algoritma Bresenham, peningkatan nilai X dilakukan setiap langkah iterasi dan peningkatan nilai X terjadi hanya ketika perlu, yaitu ketika nilai parameter kesalahan melampaui batas tertentu. Hal ini menghasilkan peningkatan X sebanyak satuan pada setiap langkah iterasi, dan peningkatan Y terjadi hanya ketika diperlukan untuk mendekati jalur garis yang sebenarnya. Oleh karena itu, pada tabel iterasi Bresenham, nilai X bertambah 1 setiap langkah iterasi, sedangkan nilai Y mungkin tetap atau bertambah hanya ketika diperlukan. Baiklah, mungkin cukup sekian video dari saya, video penjelasan algoritma pembentukan garis DDA dan Bresenham. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.